Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai pengembangan aplikasi Meetup, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan rapat atau pertemuan secara online. Sebelum masuk ke pembahasan model pengembangan perangkat lunak, terlebih dahulu saya akan membacakan karakteristik proyek dari aplikasi Meetup ini. Pertama, real-time data, yaitu aplikasi harus mampu melakukan transmisi video dan audio secara langsung tanpa jeda atau memiliki latensi yang rendah agar komunikasi selama rapat berjalan lancar. Kedua, keamanan yang tinggi, karena data rapat biasanya bersifat penting dan rahasia, sehingga sistem harus menggunakan pengamanan seperti enkripsi end-to-end agar data tidak mudah bocor. Ketiga, skalabilitas, yaitu aplikasi harus mampu menampung banyak peserta rapat mulai dari sekitar 10 hingga bahkan 1.000 orang dalam satu pertemuan. Keempat, kompleksitas perangkat, yaitu aplikasi harus dapat berjalan dengan baik di berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, dan Mac. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana proses pengembangan aplikasi rapat online dengan membandingkan 5 model SDLC. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Bahraini. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang model waterfall. Adapun cara kerjanya, pertama, tim merancang semua fitur seperti video, chat, share screen, rekam rapat di awal. Kedua, pengerjaan dilakukan selama 8 bulan. Ketiga, aplikasi baru bisa dibuka saat semua fitur matang. Adapun kelebihannya, semua jelas dari awal. Kita tahu kapan selesainya dan berapa biayanya. Tidak ada kejutan di tengah jalan. Adapun kelemahannya, kaku karena kalau semisal setelah berapa bulan kita menggunakan aplikasi ini, kita baru sadar ingin menambah fitur ganti background, kita harus bongkar fondasi lagi. Adapun risikonya, jika setelah 8 bulan ternyata kualitas video patah-patah karena internet kantor lambat, tim harus merombak ulang sistem pengiriman data dari nol. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, nomor 2 akan dibacakan oleh Hijrah. Baik, saya akan membacakan tentang model VSAPET. Baik, nomor 2 saya akan membacakan tentang model VSAPET, yang dimana cara kerjanya yaitu setiap membuat fitur mic dan audio, tim langsung tes apakah suara bergema jika ada 10 orang berbicara barengan. Adapun kelebihannya yaitu sangat bagus untuk memastikan kualitas audio dan video jernih tanpa gangguan teknis sebelum lanjut ke fitur lain. Adapun kelemahannya yaitu kalau ada perubahan ide di tengah jalan, model ini bakal pusing karena tiap perubahan berarti harus bikin skenario tes baru yang susah. Adapun resikonya yaitu terlalu fokus ke hal-hal teknis kecil kayak suara bergema, tapi lupa tujuan utamanya adalah aplikasi yang enak dipakai untuk orang awam. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, nomor 3 dibacakan oleh Salsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model iteratif. Cara kerja bulan 1 rilis aplikasi hanya untuk chatting. Bulan kedua update sekarang sudah bisa panggilan suara. Di bulan 3 update fitur video call resmi diluncurkan. Kelebihannya, karyawan sudah bisa koordinasi via chat tanpa harus menunggu fitur selesai dibuat. Kelemahan, fondasi awalnya harus kuat. Kalau sistem chatnya dibikin asal-asalan, pas ditambah fitur video call, aplikasinya bisa keberatan dan sering crash. Resiko, gonta-ganti konsep, bisa jadi cara orang ngechat di bulan pertama malah jadi nggak nyambung pas fitur video call muncul di bulan ketiga. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, nomor 4 dibacakan oleh Ilbriana. Baik, selanjutnya model spiral. Cara kerjanya yaitu tim fokus pada resiko, bagaimana kalau orang luar bisa masuk ke ruang
rapat tanpa izin. Tim fokus membangun sistem enkripsi dan password yang sangat kuat di awal pengerjaan. Kelebihannya, sangat aman untuk rapat rahasia perusahaan karena resiko kebocoran data sudah dicegah sejak awal. Adapun kelemahannya yaitu lambat dan mahal karena dikit-dikit cek risiko, dikit-dikit audit keamanan, aplikasi tidak jadi-jadi karena timnya terlalu takut akan situasi tertentu. Selanjutnya, risikonya seperti aplikasi jadi terlalu berat atau susah karena keamanannya berlapis-lapis. User mungkin jadi malas pakai karena harus masukin password berkali-kali. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya nomor 5 dibacakan oleh Karl. Nomor 5, model Agile. Model Agile bekerja dengan merespon cepat kebutuhan pengguna, seperti menghadirkan fitur raise hand hanya dalam seminggu agar aplikasi relevan dengan budaya kerja. Namun memiliki kelemahan berupa potensi burnout tim dan dokumentasi yang berantakan, serta resiko kehilangan arah jika terlalu fokus pada fitur minor seperti filter atau emoji hingga melupakan stabilitas aplikasi untuk 1000 pengguna. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasan yang telah disampaikan. Baik, setelah kita melihat penjelasan dari setiap model, sekarang saya akan membacakan tabel perbandingan singkat dari kelima model SDLC tersebut. Pada model waterfall, fokus utamanya adalah dokumentasi yang lengkap dengan gaya pengerjaan yang lurus atau linear dari awal sampai akhir. Kemudian model Visapet memiliki fokus utama pada mengurangi bug atau error dengan proses pengujian yang dilakukan secara paralel dengan tahap pengembangan. Selanjutnya model iteratif, fokus utamanya adalah rilis bertahap, di mana sistem dikembangkan sedikit demi sedikit atau dicicil per bagian. Berikutnya model spiral yang berfokus pada keamanan data dengan proses pengembangan yang dilakukan secara melingkar sambil terus mengecek resiko. Terakhir, model Agile yang memiliki fokus utama pada keputusan pengguna dengan gaya pengerjaan yang fleksibel dan memungkinkan revisi atau pembaruan setiap minggu. Dan hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang paling cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi rapat online seperti Meetup adalah model Agile. Hal ini karena teknologi dan kebutuhan fitur pada aplikasi rapat online berkembang dengan sangat cepat, seperti fitur background virtual, raise hand, atau transkrip otomatis. Dengan metode Agile, tim pengembangan dapat dengan mudah menambahkan dan memperbarui fitur secara berkala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.